Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Apakah kalian tahu materi yang akan dibahas hari ini? Materi yang dibahas hari ini itu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Tentunya kalian tahu ya, kita tinggal di Indonesia yang penduduknya mayoritas dari berbagai suku, bangsa, golongan, ras, agama. Jadi patut kita untuk saling menghargai dalam atau mentoleransi hal-hal tersebut. Di sini Bapak akan membacakan materi. Tolong didengarkan ya. Keberagaman sebagai sunnatullah. Kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihatnya di TV, media sosial, atau melihat dengan bertatap muka secara langsung, dan perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata, misalnya dari postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya. Ada juga beberapa bangsa besar hidup di negeri kita seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh beragam suku yang memiliki ciri khas yang unik, mulai dari pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakter. Suku besar yang terkenal diantaranya suku Jawa, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Kemudian untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Apakah ada yang tahu? Tujuannya itu agar kita saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Baik, itu yang selanjutnya, ajaran kebaikan dalam agama Islam dan selain Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak yang mulia. Lanjut ke saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Menurut kalian bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama dengan kita? Betul. Lagi? Ada yang lain? Tetap berteman walaupun beda agama. Betul.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini dalam berteman kalian tidak boleh pilih-pilih ya. Berteman dengan orang yang berbeda agama, kita menghargai teman kita walaupun kita berbeda agama. Betul, Pak. Perbedaan agama, suku atau yang lain bukan penghalang untuk kita berteman ya. Ya Pak. Ya, Pak. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib untuk bertoleransi. Ya Pak. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan, ini ada 4 ya, memberikan kebebasan kepada orang lain, betul yang dikatakan topik tadi ya. Terus mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain dan saling mengerti. Di sini ada contoh, Bapak menceritakan contoh toleransi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua. Ini ceritanya seorang pengemis tua di Yahudi ya, yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat atau tunanetra. Setiap Nabi Muhammad SAW datang menyuapi pengemis Yahudi itu, selalu memanggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Suatu saat, orang tua itu terkejut ketika tangan yang biasanya menyuapinya berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Suatu saat itu pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yakni tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini diceritakan beliau itu dikatakan jahat, dikatakan buruk oleh orang Yahudi ini, tentu beliau tidak menyangkalnya, tidak memarahinya atau tidak menghardiknya. Beliau menerimanya dan beliau tetap melakukan tugasnya dan memberi makan. Jadi itu contoh toleransi beliau kepada orang tersebut. Sini ada lagi toleransi dan batasannya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan. Yang dimaksud sini, kita boleh bertoleransi dengan orang yang berbeda agama, tapi jangan meyakini apa yang mereka yakini. Contohnya kayak mereka ke gereja, kita ikut ke gereja, itu jangan sampai ya. Bapak meminta salah satu contoh sikap toleransi menurut kalian itu seperti apa? Dalam hal misalnya dia toleransi agama, toleransi sikap orang yang nakal atau gimana, pokoknya berikan masing-masing satu. Boleh? Misalkan nih toleransi dalam hal beda suku kan, misalkan suku Bugis beda dengan cara nih, terus suku Banjar kan tapi caranya suku Bugis gitu Pak. Ya, terima kasih. Lagi apa lagi? Dengan toleransi ya, dengan toleransi kita bisa saling mengetahui perbedaan antara suku kita dengan suku orang lain. Misalnya dari suku adat Bugis dengan suku orang Dayak, kita mengetahui indahnya itu. Kenapa dikatakan indah? Karena kita mengetahui budaya orang lain, budaya yang berbeda dari budaya yang kita ketahui, budaya yang kita
ketahui, misalnya kita orang suku Dayak mengetahui budaya orang suku Bugis itu yang bagaimana. Jadi kita kayak keren nih suku Bugis. Terus misalnya kita salah satu contoh budaya yang bisa kita kenal itu mulai melalui dari tarian suku Bugis dengan tarian suku Dayak itu beda. Ya, ada juga untuk salah satu contoh toleransi ya, misalnya ini salah satu kasus di luar negeri. Kalau di sekolah itu anak-anaknya dituntut untuk bersaing ya. Misalnya kayak di Korea itu kalau kita tidak cerdas atau tidak pintar itu kita akan dihardik oleh atau diejek-ejek teman sekelas kita, sehingga bisa mengakibatkan kita stres dan melakukan hal-hal yang di luar nalar kan. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.